hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah isi hati kami Tuhan. Oh, ini doa kami, tolong kami untuk setia. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanmu tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini doa kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanmu tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini pujian kami Tuhan, tolong kami untuk setia. Tolong kami Roh Kudus. Pada tarasenera kepada tarasi hiridan neraka pandara neraka pandara. Kau yang terbaik, mari kita puji dan sembah Tuhan. Katakan Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Hanya Yesus, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Hai Yesus, selamanya Yesus, hatiku takkan hilang, karena kasih-Mu kan kuada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya kan kuada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau terus memuji Tuhan, menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Oh Roh Kudus hadir dan jamahlah setiap kami yang ada di live streaming ini. Roh Kudus, jamah dengan kasih-Mu, puaskan setiap hati kami. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mungkin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang percaya mengalami terobosan di 2024, kasih tepuk tanganmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami akan melihat mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Oke, terima kasih Roh Kudus. Tibalah saatnya bagi kami saat ini untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus, Engkau yang ambil alih pelayanan ini, Engkau yang membukakan mata hati setiap kami, memberikan kami roh pewahyuan dan hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu itu, dan Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, tadi ada Kak Vivi, Kakak Maidalena, Ibu Evi, ada Kakak Estina, ada Kakak siapa lagi? Mohon maaf ya kalau nggak dibacakan karena saya melihat hanya yang ada di komentar. Kakak Dewi, Kakak Lani. Ya, saya sekali lagi hanya melihat yang ada di komentar. Kakak Hayang, Kakak Maria, Kakak Erna, dan semuanya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, boleh tolong bantu saya ketuk-ketuk layar dan share sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh didengarkan oleh banyak orang ya. Kita mau sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa tangguh, kita bisa bangkit menjadi pahlawan-pahlawan di tangan Tuhan untuk memenangkan setiap pergumulan, setiap tantangan kehidupan kita. Bukan hanya saja kita menang untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau menjadi berkat, memberkati setidaknya paling tidak keluarga kita, bukan? Kemudian ya orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa persiapkan untuk peperangan rohani ya, karena engkau tidak akan bisa bangkit berperang melawan musuh-musuhmu kalau engkau sendiri masih buka banyak celah untuk musuh menjajah kehidupan kita ya. Saat ini kita mau belajar sama-sama tentang pintu gerbang ya. Ya mungkin Bapak Ibu baru dengar pintu gerbang. Nah, Bu Ciara ngomong apa lagi nih pintu gerbang? Iya, pintu gerbang ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Alkitab itu sering berbicara tentang pintu gerbang ya. Mungkin dalam bahasa edisi terjemahan bahasa Indonesianya tidak selalu dikatakan pintu gerbang, tetapi kalau Bapak Ibu membaca dalam versi New King James Version itu selalu the gate
the gate ya, gate itu pintu gerbang ya. Tuhan Yesus sendiri berkata-kata tentang dirinya sendiri adalah pintu. Dia adalah pintu untuk kepada domba-domba itu. Barang siapa yang masuk di luar aku, kata Tuhan Yesus, dia adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan perkataan mereka. Perhatikan, domba-dombanya Tuhan adalah mereka yang mendengarkan perkataannya Tuhan. Berarti yang disebut domba-dombanya Tuhan adalah siapa, Bapak Ibu? Adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang taat akan firman Tuhan. Mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Dan kita juga ingat di Alkitab Tuhan pernah ngomong bahwa barang siapa masuk melalui aku, ya dia akan menemukan padang rumput. Dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi perhatikan Bapak Ibu firman Tuhan ya, kita mau sama-sama lihat deh ayatnya ya. Oke, yang tadi saya sebutkan itu diambil dari Yohanes sebentar ya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, Yohanes 10 ayat 9 ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Perhatikan, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mungkin saat ini engkau ya belum menemukan padang rumput. Mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi ya. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi. Kalau saat ini kita belum menemukan padang rumput, mungkin kita belum masuk lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi maksudnya apa arti dari ayat ini? Maksudnya mungkin ya saya tidak menghakimi. Mungkin selama ini kita mengaku kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Tetapi mungkin kita belum dengar-dengaran akan suara firman-Nya. Mungkin kita belum menjadi pelaku firman-Nya, karena firman Tuhan di sini jelas ya. Firman Tuhan tidak berbohong. Kalau memang ada sesuatu yang belum kita lihat, janji Tuhan yang belum kita lihat, berarti bukan firman Tuhannya yang salah, tetapi berarti mungkin kehidupan kita yang belum kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan akulah pintu, berarti kita harus masuk dulu lewat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu firman-Nya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dulu. Kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus. Kita harus mengenal jalan-jalannya dan menghidupi jalan-jalannya. Maka kita akan menemukan padang rumput seperti domba yang menemukan padang rumput. Berarti domba menemukan apa? Makanan yang berlimpah ruah. Dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik ya. Oke, sebetulnya saya mau membahas tentang pintu gerbang. Kita sebagai pintu gerbang ya, itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham bahwa kita adalah portal, kita adalah pintu gerbang, maka ketika kita melakukan peperangan rohani, ketika kita mau mengusir si masalah itu ya, bukan masalahnya, roh jahat di balik masalah itu, maka kita akan selalu membuka celah. Kita akan ada di posisi yang rawan, karena bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita kalau kita sendiri masih membuka pintu untuk buka celah ya bagi si roh jahat untuk berkuasa dalam hidup saya. Ya, saya sudah mengalami ini bertahun-tahun. Jadi waktu dulu karena saya belum paham, jadi apa yang terjadi? Iya saya usir gitu ya, saya klaim. Masih ingat Bapak Ibu yang ikut live saya setiap hari, saya mengajarkan bagaimana kita melakukan peperangan rohani lewat perkataan kita. Kita klaim ya, kita declare. Tetapi selama engkau masih mengizinkan membuka pintu gerbang kehidupanmu,
portalmu ya kepada roh-roh jahat, maka engkau bukan hanya saja nggak menang, tetapi dihabisin. Ya, itu kejadiannya seperti saya, dihabisin, bukan hanya saja nggak menang, tetapi dihabisin. Karena kalau dalam peperangan rohani itu ya, siapa yang menang dia akan mendapatkan jarahan, tetapi siapa yang kalah dia akan dijarah. Ya, kita mau melihat diri kita deh ya sebagai pintu gerbang. Ya, Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana awalnya dosa masuk ke dunia ini. Awalnya dari mana? Dari Adam kan? Adam yang berbicara dengan ular ya. Ya, tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita sedang mengizinkan diri kita untuk invasion ya. Invasi itu apa? Untuk dimasuki oleh secara nggak sengaja oleh ide-ide mereka, oleh pendapat mereka. Bukan begitu kan? Kalau misalnya Bapak Ibu ngobrol sama teman-teman gitu ya, terus misalnya ada teman yang ngejelekin si A, misalnya ngejelekin hamba Tuhan atau gembalamu gitu ya, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Pikiranmu, hatimu itu ya sudah invade itu bahasa Indonesianya sudah diterobos, sudah dimasuki oleh ide-ide ya. Entah engkau terima atau enggak terima, tetapi secara tidak sadar engkau sudah menerima kebenaran dari orang tersebut, bukan? Nah, oleh sebab itu ya marahlah dan lain sebagainya. Makanya kita itu harus hati-hati, karena entah engkau sadar atau tidak sadar, kita ini sebetulnya adalah portal ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu mengerti bahwa kita ini sesungguhnya adalah portal. Sama halnya ketika Adam, waktu dia berbuat dosa, ya dia tidak mengerti bahwa saat itu dia sedang membangunkan satu makhluk kuno yang raksasa, yang sangat berkuasa untuk masuk ke dunia ini. Ada yang tahu makhluk raksasa, makhluk yang sangat berkuasa itu apa? Itu maut ya. Kata maut itu sebetulnya makhluk, roh maut. Makanya ketika kita berdoa, ketika mendoakan orang sakit, apa yang kita lakukan biasanya? Roh maut, aku usir keluar. Itu roh maut masuk. Oleh sebab itu Adam harus mati kan? Ya dia nggak tahu bahwa dirinya itu portal, pintu gerbang. Dia bisa membuka roh-roh jahat, membuka pintu bagi roh-roh jahat untuk masuk, bukan hanya saja untuk berkuasa atas hidupnya, tetapi untuk dunia ini. Oleh karena Adam itu, maka roh maut masuk menguasai dunia ini kan, ya kan? Saya mau membacakan dari ayat firman Tuhan ya. Apa yang saya katakan ini bukan bisa-bisanya saya, tetapi dari firman Tuhan. Roma 5 ayat 12 saya bacakan ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Perhatikan, dosa itu masuk ke dunia oleh karena Adam. Jadi Adam, bukan hanya Adam, Anda dan saya adalah portal, pintu gerbang. Kita bisa mengizinkan hal-hal baik masuk ke dalam dunia ini. Kita juga bisa mengizinkan hal-hal buruk ya, dari alam-alam roh itu masuk ke dalam, bukan hanya kehidupan kita, bukan hanya ke keluarga kita, tetapi ke dalam dunia ini ya. Dan oleh dosa itu juga maut ya. Oke, saya bacakan selanjutnya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan ya kan. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu melihat kembali dari Wahyu 6 ayat 8. Saya membuktikan bahwa maut itu adalah makhluk roh ya,
yang sangat berkuasa, makhluk kuno yang bisa masuk ke dunia ini oleh karena Adam membuka pintu gerbangnya. Karena sekali lagi kita ini adalah portal, pintu gerbang. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Perhatikan, yang menungganginya namanya siapa? Maut. Maut itu makhluk, ya. Jadi engkau jangan berpikir, aduh mati gitu, meninggal. Iya, tetapi ada roh maut, ya. Ya, Bapak Ibu mungkin engkau berpikir, wah Bu Ciara ini ngomongin apa ya? Ya, sekali lagi saya menjelaskan ini supaya kita ini paham ketika kita melakukan peperangan rohani nanti yang mau mengusir misalnya roh jahat yang menghalangi berkatmu, misalnya roh jahat yang menghalangi kesembuhanmu, yang menghalangi terobosanmu, mukjizatmu. Engkau bisa menjaga dirimu dari serangan-serangan kuasa-kuasa jahat yang melemahkanmu, yang ingin masuk ke dalam kehidupanmu, mencuri, membunuh, membinasakanmu. Oleh sebab itu, udah ada Bu Esther. Mohon maaf ya, saya nggak ngelihat tadi. Saya undang naik ke atas. Oleh sebab itu ya, kenapa saya mengajarkan hal ini? Karena dulu waktu saya nggak ada yang ngajarin, ya. Roh Kudus ya, puji Tuhan, yang menuntun saya gitu ya. Karena nggak ada yang ngajarin waktu itu. Saya peperangan rohani, tetapi saya makin dihabisin. Bisnis saya hancur, ludes gitu ya. Karena sengaja dihabiskan oleh roh-roh jahat ya, lewat orang-orang. Tentu saja orang-orang itu dipakai oleh roh-roh jahat untuk menghabisi, untuk memfitnah bisnis saya, untuk ya pokoknya long story ya, saya nggak mau cerita lagi. Nah, jadi saya mengajarkan hal ini kepada Bapak Ibu, soalnya nggak ada yang ngajarin waktu itu ya. Waktu itu ya jadi saya kenapa ini penting supaya kita tahu. Oke, perhatikan, menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Ada kerajaannya. Maut itu bukan hanya makhluk, tetapi dia ada kerajaannya, ada tentaranya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Perhatikan betapa berkuasanya makhluk yang namanya maut itu. Dan itu bisa masuk karena kita membuka pintu, karena Adam buka pintu terhadap dosa. Ya, saya menjelaskan ini supaya Bapak Ibu paham banget konsekuensinya dosa itu sangat fatal ya. Kenapa Tuhan membenci sekali dosa? Karena konsekuensinya fatal sekali itu. Kalau Bapak Ibu baca lagi, kita lari lagi ke Yohanes 10 ayat 10 ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Jadi kita harus mengerti pintu gerbang kehidupan kita, pintu gerbang hati kita itu kita buka kepada siapa? Kepada dosakah? Sehingga roh-roh jahat datang untuk berkuasa, mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu? Ataukah pintu gerbang kita buka kepada Roh Kudus ya? Roh Kudus di sini Bapak Ibu jangan membatasi bahwa Roh Kudus Tritunggal ya. Roh Kudus itu ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi malaikat-malaikat Tuhan juga ada kan yang kudus kan. Dan kita menyebut mereka apa? Roh juga kan. Di kitab Mazmur dikatakan bahwa mereka itu adalah roh ya. Roh Tuhan menciptakan malaikat-malaikat Tuhan dan mereka itu adalah roh. Ya mungkin Bapak Ibu jarang mendengar hal ini. Ya, tapi ini penting buat kita tahu ya sebagai anak-anak Tuhan yang mau berperang, betul?
Iya dong, setidaknya engkau berperang untuk hidupmu sendiri, ya. Kalau enggak, ya untuk keluargamu, untuk anak cucumu. Ya, kita melihat bagaimana kita itu juga Mazmur berapa ya tadi ya? Mazmur tentang Allah menciptakan malaikat-malaikatnya ya. Sebentar ya. He created them as the breath. He created his angels. Mohon maaf ya, saya ingatnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia saya harus cari dulu sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar, Ibrani 1 ayat 7 kalau nggak salah ya. Bukan kitab Mazmur, Ibrani kayaknya. Sebentar. Ya, Ibrani 1 ayat 7, kitab Mazmur juga ada, tetapi saya bacakan di Ibrani 1 ayat 7. Tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, itu ya, Tuhan berkata tentang malaikat-malaikatnya di kitab Ibrani. Ya, kalau dalam versi King James Version-nya itu spirits itu roh ya. Jadi tergantung terjemahannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kitab Ibrani tadi yang saya sebutkan itu nyala api, tetapi dalam versi New King James Version-nya dikatakan who makes his angel spirits. Spirits itu roh ya. Jadi malaikat-malaikatnya juga roh. Jadi kalau kita berbicara tentang kita sebagai portal, kita bisa membuka diri kita sebagai pintu gerbang roh ya, malaikat-malaikat Tuhan untuk turun kemana? Turun ke dalam kehidupan kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam masyarakat kita. Dan ketika roh-rohnya yang baik ya, malaikat-malaikat Tuhan turun, itu pasti akan membawa kebaikan ya, membawa berkat. Bapak Ibu, saya pernah ikut ke dalam satu ibadah ya. Ibadah itu penuh dengan malaikat-malaikat Tuhan ya, luar biasa ya. Bu Esther pernah juga kalau nggak salah ya, saya lupa Bu Esther ada di situ. Iya, Bu Esther ada di situ ya, di ibadahnya Pak Yo kalau nggak salah ya. Bagaimana waktu kita ibadah itu orang-orang mendapatkan penglihatan bagaimana malaikat-malaikat turun dan memberikan berkatnya kepada tempat-tempat sekeliling di mana kita beribadah. Nah, kita itu adalah portal Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa akses ke surga ya. Nah, iya Bu Esther, iya betul ya Bu Esther, masih ingat kan bagaimana kita hadir di ibadahnya Pak Yo kalau nggak salah ya. Iya benar, di ibadahnya Pak Yo. Nah, oke, saya lanjutkan kembali ya. Kita melihat dari Kejadian 28 ayat 12 ya. Kejadian 28 ayat 12. Bagaimana waktu dulu Yakub ya, ketika dia mau ke pamannya Laban, mau pergi ke pamannya Laban, dia pernah bermimpi di suatu tempat dan dia melihat bagaimana ada tangga yang dipenuhi oleh malaikat naik turun ya kan. Masih ingat Kejadian 28 ayat 12, saya tidak akan membacakan itu ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, itu sebetulnya simbolik, itu adalah bayangan dari kita sebagai bait Allah Bapak Ibu dan saya. Kita bisa akses ke
surga lewat apa? Lewat doa-doa kita, Bapak Ibu. Ya, kita bisa membuka pintu gerbang kita supaya malaikat-malaikat turun ke dunia ini. Lewat apa? Lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu harus paham mengenai hal ini, karena ketika engkau misalnya lagi peperangan rohani, engkau sedang mendeklar, misalnya engkau mendeklar terobosan bagi ekonomi saya. Nah, misalnya ketika engkau mendeklar itu ya, ada pintu-pintu gerbang yang harus kita jaga. Kita harus menjaga diri kita sebagai pintu gerbang. Itu yang penting sekali yang saya sebetulnya mau bahas. Oke, saya loncat, saya skip ya. Cepet banget, sudah pukul 7.39. Oke, saya mau skip deh ya. Langsung kepada topik bagaimana kita menjaga kita ya, hidup kita sebagai pintu gerbang supaya hal-hal yang jahat itu tidak masuk ke dalam hidup kita, tidak mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Ya, yang pertama kita harus menjaga hati dan pikiran kita, karena si jahat itu bisa masuk lewat hati dan pikiran kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan, jagalah hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi bisa nggak saya ngomong, berarti kehidupankah, kematiankah, kebinasaankah, itu datangnya dari mana? Dari hati kita. Kemana kita buka pintu gerbang hati kita, betul? Betul. Kalau engkau membuka pintu gerbangmu kepada firman Tuhan, terus ya diisi oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, maka yang keluar apa? Kehidupan. Kehidupan itu apa sih? Ya kesehatan, ya kesejahteraan, kemakmuran, itu yang akan keluar. Betul kan? Coba misalnya kita kasih contoh yang simpel aja. Misalnya kalau kita misalnya disakitin, misalnya kita langsung tersungging gitu ya. Kita membuka pintu hati kita kepada keinginan daging untuk marah, misalnya untuk kepahitan terus menerus dalam hati kita. Nah, saat itu Bapak Ibu, biarlah kita mau waspada, kita nggak mau buka pintu untuk hal-hal negatif, untuk keinginan daging. Kita mau langsung aware gitu, sadar bahwa ketika kita menuruti keinginan daging itu, kita sedang membuka pintu kita kepada roh-roh jahat untuk masuk dalam hidup kita. Ya, dan kalau roh jahat sudah masuk, pasti kita akan ya entah sakit lah, awalnya dari sakit penyakit misalnya, kemudian dia bisa beralih ke yang lain, karena ketika roh jahat masuk itu dia nggak akan puasan ya. Misalnya dikasih hati, minta jantung, dia ingin menguasai keseluruhan kehidupan kita, bahkan anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita jaga baik-baik adalah hati dan pikiran kita. Nah, ketika kita misalnya mendeklar terobosan kita, ya kan, mendeklar misalnya mukjizat kita, itu kan kita lagi peperangan rohani kan, peperangan lewat perkataan kita ya. Saya pernah sharekan, kita peperangan lewat perkataan kita mendeklar apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Nah, ketika mungkin kita melihat kenyataan tidak seperti itu ya, sekali lagi si iblis mungkin mulai menyerang lewat hati kita, lewat pikiran kita. Ah, masa iya sih, bener gak sih Tuhan mau melakukannya seperti janjinya? Masa iya sih Tuhan mau melakukan seperti apa yang kita declare? Betul kan? Si iblis mulai menyerang lewat pikiran kita, lewat hati kita. Tetapi Bapak Ibu, engkau harus waspada ya, bahwa itu adalah pikiran-pikiran yang bukan berasal dari
bukan berasal dari Allah, berarti dari si jahat yang mau melemahkan kita. Nah, yang kedua yang penting ya, dari kita harus menjaga perkataan kita, karena perkataan kita itu bisa mengundang maut ataupun mengundang kehidupan. Ya, kita sering mendengar Amsal 18 ayat 20. Setidaknya saya sering membagikan Amsal 18 ayat 20 ini ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya, perut kita, perut yang jasmani aja dikenyangkan oleh yang rohani. Oleh apa yang kita ucapkan, apa yang kita deklarkan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita harus menjaga bukan hanya saja pikiran kita, hati kita ya. Kita harus menjaga perkataan kita, karena segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita perbuat, sebetulnya kita sedang menabur benih yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Jadi kalau engkau ingin memastikan masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang, engkau harus jaga baik-baik apa yang masuk ke dalam hatimu, apa yang masuk ke dalam pikiranmu, apa yang kau ucapkan, dan apa yang kau lakukan, karena itu semua adalah benih untuk engkau tuai di masa yang akan datang ya. Saya mengajak Bapak Ibu melihat juga dari Mazmur 103 ayat 5. Dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, di sini dikatakan hasratmu dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam versi New King James Version-nya dikatakan He will satisfy your mouth, mulutmu ya. Dia akan mengenyangkan, dia akan memuaskan apa? Mulutmu, bibirmu, buah daripada bibirmu itu apa ya? Kalau dalam versi bahasa Indonesianya dia yang memuaskan hasratmu, tetapi dalam versi-versi lainnya dalam bahasa Inggris itu berkata tentang mulutmu, ucapanmu. Ya, dalam Mazmur 81 ayat 11 berkata seperti ini, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah, perhatikan, bukalah apa? Mulutmu. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh ya. Kenapa mulut kita harus dibuka lebar-lebar? Ya, maksudnya itu kalau dalam versi TPT-nya itu lebih jelas ya. Versi bahasa Alkitab bahasa Inggris TPT itu lebih jelas. Dikatakan open your mouth. Maksudnya itu kita buka bibir kita, mulut kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Maka apa? Tuhan akan memuaskannya, akan membuatnya penuh. Maksudnya apa? He shall fulfill it kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu. Maksudnya dia akan menggenapinya. Nah, ya, ada seorang ibu yang berkata kepada saya, yang bertanya kepada saya, apakah Roh Kudus akan menolong saya menolong saya dalam ekonomi saya ya, hal ekonomi. Jadi ibu ini mengalami kesulitan ekonomi dan dia sedang berusaha untuk menjual propertinya, dan ibu ini bertanya, apakah Roh Kudus akan menolong saya? Saya bilang tergantung daripada ibu sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan melakukannya tanpa ibu. Roh Kudus akan menolong, tetapi tergantung kepada ibu. Contohnya seperti apa? Dia bertanya seperti itu. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya saya dikatakan sama dokter, tahu nggak, engkau ini anytime bisa go. Maksudnya dokternya nyantai ngomongnya begitu. Tahu nggak, kamu itu sewaktu-waktu bisa dipanggil Tuhan. Terus saya bilang,
Enggak dokter, saya baik-baik saja. Nah, yang ngomong begitu maksudnya tergantung saya kan, tergantung saya kalau saya mau ngomong begitu atau saya mau nurut sama dokter, betul? Tergantung saya. Nah, Roh Kudus tidak akan membuatmu untuk berkata seperti itu kepada dokter. Pilihan ada di tanganmu dan di tangan saya. Apakah kita tetap ngotot percaya kepada janji firman Tuhan, ataukah kita toleransi, kita percaya dengan apa kata dunia. Bukan berarti kata dokter itu salah, bukan. Secara diagnosa mungkin betul, tetapi tergantung kepada Anda dan saya. Sekali lagi ya, Roh Kudus memang menolong, tetapi apakah Anda akan melihat terobosanmu? Apakah Anda akan melihat mukjizatmu? Itu tergantung Anda dan saya. Roh Kudus tidak akan melakukannya untuk Anda dan saya. Itu adalah bagian peperangan rohanimu dan rohaniku. Ya, sampai di sini saya percaya Bapak Ibu paham. Karena seringkali kita berpikir, ada kan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan berperang bagi engkau. Betul? Apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah ayat firman Tuhan itu. Tetapi perhatikan sebelum Tuhan, maksudnya firman Tuhan berkata Tuhan akan berperang bagi engkau, ketika Raja Yehosafat, Raja Yehuda berperang ya melawan bangsa-bangsa yang saya lupa apakah itu bangsa Midian yang hendak menjajah negeri Yehuda. Nah, apa yang Nabi itu katakan kepada Raja Yehosafat? Raja Yehosafat itu disuruh berperang, disuruh maju berperang sambil menaikkan puji-pujian kan. Raja Yehosafat yang menaikkan puji-pujian, menyuruh bangsa Israel menaikkan puji-pujian. Your mercy endures forever, artinya kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, memuji. Tetapi apa? Tuhan tidak akan berperang tanpa Raja Yehosafat pergi berperang, betul? Betul, demikian pula kita ya. Ya memang Tuhan yang akan berperang bagi kita, tetapi Tuhan tidak akan berperang tanpa kita pergi berperang. Maksudnya begitu ya. Bapak Ibu, saya yakin paham sampai di sini. Oke, tadi yang pertama kita menjaga apa? Hati dan pikiran. Yang kedua, kita menjaga bibir mulut kita ya. Jangan berkata seperti ini. Ada Bapak Ibu yang suka berkata seperti ini. Ya, mudah-mudahan Tuhan tolong. Ya, kalau gitu mah, ya sebelum berperang udah kalah duluan. Betul? Ya kan? Ya, mudah-mudahan Tuhan sembuhkan. Ya, mana imanmu di mana gitu ya. Ya kan? Kata firman Tuhan apa? Apapun juga yang kau minta kepada Tuhan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Nah, kalau namanya mudah-mudahan bisa iya atau enggak kan? Iya dong, bisa iya atau enggak. Nah, jangan nyalahin Tuhan kalau Tuhan tidak melakukan mukjizat. Karena imanmu itu iman yang mudah-mudahan. Bukan iman yang iya dan amin, janjinya ya dan amin. 2000 tahun yang lalu dia sudah membayar setiap harga kutuk dari hutang pihutangku, kutuk masa depanku, kutuk langit tembagaku sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Harusnya apa yang Bapak Ibu lakukan? Iya dan pasti ya, iya dan amin, bukan mudah-mudahan. Nah, ya sekali lagi Tuhan tidak akan melakukan itu bagi Anda dan saya. Itu tergantung Anda dan saya bagaimana kita mau percaya akan janjinya. Oke, kita lanjut ya. Saya mau membacakan satu lagi ya. Ini tentang perbuatan kita penting Bapak Ibu ya. Bukan hanya saja kita menjaga kita menjaga hati dan pikiran, kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita juga penting, kita harus menjaganya. Amsal 12 ayat 14 berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan oleh
tangannya. Seringkali kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kita akan tuai. Ya, makanya jangan ya suka apa ya. Oke, saya tidak akan menghakimi. Oke, saya orang yang paling berdosa. Oke, saya tidak akan menghakimi. Amsal 12 ayat 14 ya Kakak Estina. Dikatakan apa? Setiap orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi kita harus menjaga perbuatan kita supaya kita tidak mengundang roh jahat untuk masuk dalam hidup kita. Ya, contohnya apa? Kalau kita korupsi, misalnya kita mencuri gitu, kita ngambil sesuatu yang bukan milik kita, kita sedang mengundang roh jahat untuk membinasakan kehidupan kita, untuk mencuri berkat kita. Ya, walaupun misalnya engkau declare berkat Tuhan turun, tetapi kalau perbuatanmu mengundang roh jahat, maka apa yang terjadi? Ya, engkau tidak akan bisa menang. Kata firman Tuhan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Bagaimana mungkin engkau bisa melawan si iblis kalau perbuatanmu masih tunduk kepada iblis? Ya, oke, sebetulnya masih banyak yang mau saya bahas, tetapi sudah pukul 7.54, jadi saya harus akhiri di sini ya. Ya, kalau Tuhan izinkan kita masih membahas hal yang sama besok. Kalau enggak, ya nanti kita bahas hal yang lain. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu. Yang terberkati boleh ketik amin ya. Jadi saya tahu bahwa firman Tuhan ini relate. Relate itu apa maksudnya? Firman Tuhan ini nyambung sama Bapak Ibu. Kalau nggak nyambung ya saya cari topik lain yang nyambung gitu loh. Ya kan? Tetapi topik ini ya sangat penting buat kita menang ya. Saya tidak ingin Anda semua itu mengandalkan saya. Saya kepengen Anda semua ini bangkit menjadi pemenang-pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Engkau menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Engkau menjadi pasukan-pasukan dahsyat di tangan Tuhan di akhir zaman ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk komentarnya. Kalau begitu mungkin besok kita lanjutkan topiknya. Kalau enggak kita ganti topik lain. Oke, kita akan tutup ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kerinduan hati-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini kami boleh bangkit mengalahkan setiap penjajah-penjajah yang menjajah kehidupan kami, yang menjajah kesehatan kami, yang menjajah damai sejahtera kami, sukacita kami, kebahagiaan kami, bahkan yang mencuri masa depan kami. Kami bangkit lebih daripada pemenang, bahkan kami menjadi pahlawan-pahlawan di tangan-Mu juga untuk membebaskan orang-orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Engkau boleh taruh tangan-Mu di dadamu atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, mari Engkau datanglah, jamahlah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Roh Kudus, datanglah. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Lebih lagi Roh Kudus, datang dan lebih lagi lawat setiap anak-anak-Mu, setiap keberadaan mereka yang sedang mengalami keputusasaan, yang sedang mengalami tawar hati. Roh Kudus, jamah segala roh keputusasaan, roh depresi, roh kekhawatiran, roh kecemasan. Saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan belenggunya atas hidupmu. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat sukacita, damai sejahtera turun atas engkau.
dan kesembuhan, berkat kesembuhan turun atas engkau yang mengalami sakit lambung. Saat ini saya berdoa, asam lambungmu normal, sekarang sakit di lambungmu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, terima kasih untuk karyamu yang dahsyat di tengah-tengah kami sekarang. Terima kasih engkau yang sedang mengalami sakit di dadamu, sesak di dadamu, napasmu lagi susah. Sekarang saya berdoa setiap roh jahat yang menghalangi pernapasanmu yang ada di dadamu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakitmu, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kutuk masa depanmu, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutangmu sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Saat ini kesembuhan mengalir, jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Roh kanker, roh tumor, saya ikat, saya hancurkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor, semua rasa sakit, baik itu sakit di sendi-sendi, baik itu sakit di lutut, sakit di tulang belakang, sakit di pinggang, di pinggul, sakit di tangan, di kaki, saat ini saya perintahkan keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan. Sakit di pinggang, di punggung, di pundak, di leher sekarang sembuh, di kaki, di lutut, di tangan sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Sakit kepala sembuh, yang kepalanya berat sekarang dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas, sembuh, kepalanya ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang dahsyat di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Darah Yesus sudah membuka jalan berkat bagimu, membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaan, atas usahamu. Diberkati Tuhan, atas toko-tokomu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, amin, amin, amin. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah sembuh, boleh tulis di komentar ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu menaikkan pujian sambil saya membaca komentar. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Oke. Mari kita naikkan pujian. Ada pujian seperti wanita. Sebentar ya. Sebentar. Judulnya apa ya? Ada permintaan lagu seperti wanita mengurapi. Kenapa air mata saya meleleh ya? Di saat ibu lantunkan doa, ya itu kuasa Tuhan yang menjamah ya, menjamah. Puji Tuhan, Roh Kudus dahsyat. Terima kasih untuk pekerjaanmu di tengah-tengah kami. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu menyanyikan seperti wanita mengurapimu. Judulnya apa ya itu ya? Seperti wanita mengurapimu. Ya. Oke. Ya. Inikah lagunya? Ada request dari Bapak Ibu, saya nyanyikan ya. Mohon maaf kalau saya kurang bisa. Namanya juga request dari Bapak Ibu, sebentar ya.
Sebentar, kayaknya saya nggak dapat deh lagunya. Wanita mengurapimu, nangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus menyembuhkan sakit tubuh kami. Ya Kak Ciwi, boleh disaksikan sakit apa Bapak Ibu kalau mau menyaksikan, boleh naik ke atas ya. Siapa atau yang mau didoakan juga boleh. Kakak Ciwi boleh saksikan disembuhkan dari sakit apa ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, saya berdoa untuk Kakak Delina Karatem ya, yang baru keluar rumah sakit. Diberkatilah Kakak Delina, diberkati kesehatannya, kesembuhan sempurna turun atas Kakak Delina dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Sakit kusta, bu, lemas, asam lambung. Oh ya, saya berdoa ya untuk Kakak Delina ya. Dina kah? Dina ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak Dina. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit penyakit aku usir keluar, jadilah tahir dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tahir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, diberkati juga engkau dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga engkau dan keluargamu dan suamimu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kakak Dina, setelah didoakan, apa yang Kakak Dina rasakan? Ya, Kakak Dina, apa yang Kakak Dina rasakan setelah didoakan? Boleh tulis di komentar. Kesaksianmu itu bisa memuliakan nama Tuhan ya. Setiap bangun pagi tubuh selalu pegal, sakit tangan, sakit tenggorokan berlendir. Tiap pagi ya Ibu Ciwi ada di sini kah? Ibu Ciwi saya nggak lihat di tombol tamu ya, saya nggak bisa panggil naik ke atas. Oh, ada di sini. Silakan Ibu Ciwi, kalau mau naik ke atas didoakan secara khusus, saya undang naik ke atas ya. Kalau mau didoakan langsung, saya sudah undang. Sebentar ya.
Saya sudah undang naik ke atas. Mungkin signalnya jelek ya. Ya, untuk kakak Pantas saya berdoa kuasa Tuhan mengalir sekarang. Sakit di kakimu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kaki sebelah kirinya sekarang sembuh, kuasa Tuhan mengalir sekarang kakinya udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya merasa kuasa Tuhan sudah menjamah Bapak Pantas. Sekarang apa yang Bapak rasakan kakinya? Ya. Terus tadi yang Ibu Dina, apa yang Ibu Dina rasakan setelah didoakan Ibu Dina? Saya merasa lega, Bu. Saya undang naik ya. Ibu Dina ada di tombol tamu kah? Ibu Dina mana ya? Ibu Dina, apakah engkau ada di sini? Ibu Dina, Ibu Ciwi ya. Ibu Ciwi dulu. Ya, Ibu Ciwi, shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi. Ibu Ciwi boleh open kamera nggak? Buka kamera. Tempat kami ini hujan, Cek. Gelap. Oh, ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa sih buka kamera gelap-gelapan. Ini kelihatan nggak? Kenapa? Dah. Boleh nggak apa-apa, Bu Ciwi? Ya, kelihatan kok. Cantik Ibu Ciwi. Salam kenal. Salam kenal. Ibu namanya siapa? Ciwi atau Ciwi. Ciwi? Ciwi bisa. Ciwi juga. Ya, Nara Asite Ciwi. Oh, oke. Ya, Ibu Ciwi. Saya dari Palangkaraya. Palangkaraya. Kalimantan Timur. Wah, saya di Melbourne, Pagi. Australia. Wah. Puji Tuhan ya, Ibu Ciwi. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Saya ini pernah ngalami tabrakan, kecelakaan dulu itu, patah kaki. Jadi setiap tidur itu selalu pegal. Kayaknya tuh sampai ke tubuh-tubuh, seluruh tubuh itu nah. Terus batuk, tenggorokan berlendir, pusing. Pokoknya nggak enak. Udah berapa lama, Bu? Ya, 1 tahun inilah rasanya. 1 tahun. Kecelakaannya udah 1 tahun? Ya. Oh, iya. Oke. Kecelakaan mobil, motor? Ya, tunggal. Oh. Kecelakaan, jadi patah kaki, tulang paha. Iya. Sekarang bisa jalan? Nggak bisa jalan? Ya, tapi harus dilatih. Kalau nggak dia kayak kaku gitu. Oh iya, kita doa ya. Doakan ya buat anak-anak juga, keluarga kecil. Ya, itu bagiannya Ibu sebagai ibu rumah tangga, maksudnya sebagai mama. Ya, ada otoritas khusus yang Tuhan berikan untuk setiap mama. Ya. Oke, saya berdoa untuk Ibu Ciwi untuk kesehatannya. Sebelumnya Ibu Ciwi mohon maaf, apakah ada orang-orang yang Ibu Ciwi belum ampuni, yang nyakitin Ibu Ciwi? Sebelumnya apakah ada orang-orang yang Ibu Ciwi belum ampuni? Semua saya ampuni, mama, bapak, saudara. Udah diampuni ya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Ciwi sekarang. Mohon belas kasihan-Mu. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ciwi. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit. Bahkan belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat yang membelenggu kehidupannya saat ini hancur, patah. Roh maut, roh kecelakaan, roh sakit penyakit, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir atas Ibu Ciwi, kesembuhan mengalir atas Ibu Ciwi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kakinya dijamah oleh kuasa Roh Kudus, kakinya dijamah oleh kuasa Roh Kudus.
kakinya sekarang nggak kaku lagi, kakinya sekarang nggak sakit dan nggak kaku, Amin. bisa dipakai berjalan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, terus mengalir kuasa Tuhan. Ibu Ciwi, saya sudah melepaskan kuasa Tuhan. Ibu Ciwi mengucap syukur sama Roh Kudus sambil Ibu Ciwi berjalan coba sebagai respon iman. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ciwi. Terima kasih kuasamu mengalir ya, mengalir atas Ibu Ciwi, sekarang mengalir, kuasamu mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat, luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Ya, apa yang Ibu Ciwi rasakan sekarang? Rasanya damai. Ya, kakinya gimana? Puji Tuhan ya. Kakinya gimana? Ada sukacita di hati. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, terus kakinya gimana sekarang? Udah nggak kaku lagi? Agak ringan sudah. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, semangat Ibu Ciwi ya. Ya. Semangat. Saya berdoa juga untuk anak-anak, untuk keluarga ya. Ya. Diberkatilah Ibu Ciwi, ada pergumulan yang saat ini Ibu Ciwi sedang gumulkan di hadapan Tuhan ya. Pergumulan keluarga juga ya Bu Ciwi, pergumulan ekonomi juga ya. Saya berdoa kiranya darah Yesus yang sudah membayar setiap harga daripada berkatnya Ibu Ciwi di atas kayu salib saat ini, terbukalah jalan berkat Tuhan untuk Ibu Ciwi, untuk keluarganya, untuk rumah tangganya juga, untuk anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus terbuka jalan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, ketika saya mendoakan Ibu Ciwi, saya melihat sebuah suling ya. Saya percaya suling itu adalah melambangkan pujian ya. Nah, saya percaya Tuhan ingin berkata kepada Bu Ciwi bahwa ya Ibu Ciwi harus banyak memuji Tuhan karena pujian-pujianmu itulah yang akan mendatangkan terobosan-terobosan dalam hidupmu. Ya Bu Ciwi, semangat. Ya, semangat, Tuhan Yesus mengasihi Ibu Ciwi. Jangan lupa memuji Tuhan. Engkau akan melihat terobosan-terobosanmu lewat pujian-pujianmu ya. Oke, kalau gitu saya disconnect dulu ya. Ya, makasih atas doa. Ya, sama-sama Tuhan Yesus mengasihi Ibu Ciwi. Amin. Amin. Ya, Bu Esther, mungkin Bu Esther ada kalau ngelihat penglihatan apa langsung Bu Esther ngomong ya. Jadi kita sama-sama gitu. Sama-sama. Oke, tadi Ibu siapa? Tadi Ibu Dina ya. Mohon maaf tadi ya Ibu Dina. Ibu masih ada di sini, saya undang naik ke atas. Ibu Dina, saya sudah undang ya. Monggo Ibu Dina. Jaringan tempat saya agak kurang baik Bu. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi gimana tadi setelah didoakan, apa yang Ibu rasakan udah enak, udah sembuh, udah ya. Tadi apa Bu Dina tulisnya apa tadi? Ibu Linda ya, doakan suamiku di mana tulang pipinya masih nyeri karena kecelakaan. Ya, suaminya namanya siapa ya Ibu Linda? Biar kita doakan ya Ibu Linda. Saya Elita. Oh, Ibu Elita, shalom ya. Sudah pulang ke rumah sakit. Mohon doa. Tempo hari sakit apa ya? Mohon maaf.
Rasanya lega, Bu. Ya, puji Tuhan ya. Ya, Ibu Dina belajar terus kebenaran firman Tuhan ya. Ikut live streaming saya setiap hari sehingga Ibu bisa mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu, dalam ekonomimu juga ya. Saya merasakan Ibu Dina ya, dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Ya, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa mengalami hidup dengan segala kelimpahannya yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita nggak mungkin bisa sampai ke sana kalau kita nggak ngerti dan nggak menghidupinya. Ya mohon maaf sekali lagi saya nggak menghakimi Ibu Dina ya. Tetapi ya saya juga masih belajar, semuanya kita masih belajar. Ya kita berdoa untuk suaminya Ibu Linda, Pak Oto Tanah. Tadi apa sakitnya? Pak Oto sakitnya apa? Tulang pipinya ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Oto Tanah. Ya hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk, dosa, untuk sakit penyakit. Sudah hancur, sudah patah atas Pak Oto Tanah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kutuk, roh kecelakaan, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan atas Pak Oto Tanah. Berkat kesembuhan sekarang mengalir, menjamah Pak Oto Tanah. Pipinya sekarang sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada tulang yang retak, sekarang tulang yang retaknya nyambung kembali normal seperti sedia kala. Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengoperasi tulang pipinya Pak Oto Tanah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Pak Oto Tanah dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga bisa menjadi imam bagi keluarganya, bagi anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus ya. Untuk Ibu Elita saya berdoa, ya Ibu Elita, sekali lagi seperti firman Tuhan yang tadi kita dengarkan ya, kita harus menjaga pintu gerbang hati dan pikiran kita, supaya yang masuk itu jangan yang negatif-negatif, jangan kekhawatiran terus, jangan kecemasan itu, karena selama akarnya belum dibereskan maka sakitnya akan terus datang. Walaupun bisa disembuh, misalnya didoakan sembuh, tapi balik lagi ya akarnya itu. Saya merasakan itu dari pikirannya Ibu Elita ya, Ibu Elita yang banyak beban pikiran. Nah, beban pikirannya itu kita mau sama-sama menyerahkan, belajar menyerahkannya sama Tuhan. Ya, belajar kita minta tolong Roh Kudus, karena dengan diri kita sendiri kita nggak mampu, kita nggak bisa. Tetapi minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, saya juga mau seperti apa yang tertulis di firman Tuhan, bahwa bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Bukan hanya itu saja, karena hati yang gembira adalah obat ya Ibu Elita. Karena Tuhan Yesus mengasihi Ibu Elita, makanya saya ngomong seperti ini supaya akar masalahnya itu diselesaikan. Saya berdoa untuk Ibu Elita sekarang. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Elita, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Saat ini atas Ibu Elita sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh intimidasi, roh sakit, penyakit, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan berkat Tuhan. Asam lambungmu normal, lambungmu berfungsi dengan baik, tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Roh sukacita, roh damai sejahtera turun atas Ibu Elita. Ya Ibu Elita juga engkau bisa berdoa seperti ini.
Roh Kudus, kiranya Engkau berikan aku roh sukacita, roh damai sejahtera. Engkau bisa berdoa seperti itu ya. Karena ketika sukacitamu itu melimpah-limpah, sukacita Tuhan melimpah-limpah dalam hati kita, kita ngambil keputusan, kita bersikap juga akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi semuanya bisa tepat, bisa bijaksana. Nggak asal ngambil keputusan dan bagaimana kita berespon, ya kita nggak bisa merubah bagaimana cara orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan, respon apa yang akan kita perbuat terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya, sekali lagi minta tolong Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Terima kasih saat saya didoakan tadi saya terharu. Ya, puji Tuhan, Roh Kudus yang menjamah Bapak Ibu semua ya. Ya puji Tuhan, Pak pantas ya, amin. Ibu udah enak kakinya. Ya puji Tuhan ya. Ya makanya Ibu Dina naik ke atas, hayo saya doakan. Tadi kan cuman berdoa untuk apa? Untuk sakit apa? Kusta ya. Saya belum mendoakan apa, kaki sebelah kanan saya mati rasa. Ya udah saya berdoa ya, sama kuasa Tuhan yang sama. Sekarang saya lepaskan atas Ibu Dina. Ya sekali lagi, segala roh-roh jahat, roh sakit, penyakit yang menguasai hidupmu saat ini, roh kutuk, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu. Keluar sekarang, darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosamu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah di atas kayu salib. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat aku usir keluar. Ya, Ibu Dina, engkau menyerahkan dulu kepada Tuhan. Katakan, tubuh jiwa roh saya serahkan menjadi milik Tuhan Yesus. Bilang dulu, ampuni dosa-dosa saya. Ya Ibu Dina, ikuti doa saya ya. Ikuti doa saya dulu. Engkau ikuti doa saya dulu. Bapa di surga, ampuni saya segala dosa-dosa saya, ampuni kalau selama ini mungkin saya telah menduakan Tuhan, telah menyakiti hati Tuhan, ampuni saya. Sekarang saya mau sungguh-sungguh bertobat. Dan menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau menyerahkan hari ini tubuh jiwa roh saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kenapa saya mengajak Ibu Dina berdoa seperti ini? Supaya mendeklar ke alam roh bahwa sekarang yang berkuasa dalam tubuhnya Ibu Dina, dalam hidupnya Ibu Dina itu bukan lagi roh sakit penyakit, roh jahat, tetapi roh Tuhan Yesus yang berkuasa atas tubuhnya Ibu Dina. Jadi roh jahat, roh sakit penyakit sekarang saya ikat, saya usir keluar dari kehidupannya Ibu Dina, dari tubuhnya Ibu Dina. Engkau tidak punya kuasa lagi karena Ibu Dina Karatem sudah sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan turun atas Ibu Dina Karatem. Ibu Dina sekarang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi hatimu sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya sekarang mohon maaf Ibu Dina kalau ada kebencian terhadap seseorang, sekarang lepaskan pengampunan ya, supaya kuasa Tuhan tidak tertahan oleh
hatimu, oleh isi hatimu. Sekarang kalau engkau mau, katakan sama saya, Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya, ampuni saya. Kalau saya belum berhasil mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya, kalau saya belum berhasil mengampuni orang yang bersalah kepada saya, saat ini saya mau mengambil keputusan. Saat ini saya mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Nah, Ibu Dina boleh sebutkan siapa aja yang udah nyakitin hatinya Ibu Dina. Mohon maaf ya, saya diberitahu Roh Kudus ada orang-orang yang mungkin sudah nyakitin Ibu Dina masih menyimpan kebencian. Betulkah apa yang saya rasakan ini, Ibu Dina? Kalau betul, tuliskan di komentar. Ya, kalau betul, tuliskan di komentar. Wah, oke. Jangan-jangan Ibu Dinanya udah nggak ada nih. Masih adakah di sini Ibu Dina? Ibu Dina. Oke. Ya. Oke. Kayaknya Ibu Dina udah nggak ada ya. Oh, sangat betul, Bu. Oke. Nah, itu dia Ibu Dina. Oh, iya masih ada. Itu dia Ibu Dina. Roh Kudus nggak salah kalau ngomong ya. Ibu Dina harus melepaskan dulu pengampunan, baru Ibu Dina bisa mengalami kesembuhan. Ya, Ibu Dina, apakah Ibu sudah mengampuni? Mau mengampuni ya, jangan hanya di mulut, karena Tuhan itu melihat hati. Ya, saya nggak mau istilahnya ya ada banyak orang yang berkata bahwa dia sudah mengampuni di mulut, tetapi hatinya belum mengampuni. Dan dia tidak bisa menikmati kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu karena itu tadi, karena yang menghalangi adalah dirinya sendiri, bukan kuasa Tuhan. Ya, oke, kalau Ibu Dina sudah mengampuni, saya sekarang melepaskan kuasa Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih sayangmu atas Ibu Dina. Ya, sekarang saya berdoa. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu. Sekarang sudah hancur, sudah patah oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah engkau bebas. Setiap roh sakit, penyakit, roh yang bikin mati sebelah di kaki kananmu, sekarang aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, keluar dari Ibu Dina dalam nama Tuhan Yesus. Yang bikin mukamu bengkak sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjamah Ibu Dina dari ujung kepala sampai ujung kaki, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kasih Tuhan, kehidupan itu, roh kehidupan, air kehidupan itu menghidupkan semua sel-sel jaringan yang sudah mati, sekarang dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dihidupkan kembali sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang menghidupkan setiap sel-sel jaringan di kaki sebelah kananmu, menyembuhkan pipimu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa juga untuk Kakak RC. Ya, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Kak RC.
Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, belenggu sakit penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas KRC. Demi nama Tuhan Yesus, setiap belenggu-belenggu sihir hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu sihir yang dibangun oleh iblis di pikiranmu saat ini hancur patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit, penyakit, saya usir keluar. Roh sakit, penyakit yang bikin matanya KRC kabur, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Matamu, kedua matamu sekarang enak. Kedua matamu sekarang enak. Dalam nama Tuhan Yesus bisa melihat dengan jelas, makin jelas. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas KRC dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu sekali lagi untuk KRC dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa juga untuk saya berdoa untuk sembuhkan mata kepala kami ya Tuhan. Mata kepala itu maksudnya apa ya? Ya KKRC, apa yang dirasakan setelah didoakan tadi? Gimana matanya sekarang bisa melihat dengan jelas? Ya gimana lebih jelas sekarang melihatnya KKRC? Ya. Oke, kalau begitu ya saya rasa panas dari bahu saya ya. Puji Tuhan, itu kuasa Roh Kudus yang sudah menjamah KKRC ya. Ya, halo Kameliana ada di sini ya. Shalom ya. Kaki mama saya tolong doakan ya Bu sebelah kiri. Oke, mamanya namanya siapa? Mata kanan yang masih berair, berarti mata kiri sudah enak ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas KKRC. KRC mengucap syukur dulu sama Tuhan Yesus sama Roh Kudus ya. Mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kedua mata saya. Ya, terima saja dengan iman karena kuasa Tuhan sudah menjamah KRC. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas KRC, untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan atas KRC. Mata kanan, mata kiri, dua-duanya sehat, bisa melihat dengan jelas, nggak kabur lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, saya berdoa untuk mamanya Kak Pantas ya. Saya berdoa, nama mamanya siapa? Ya, mamanya Kak Pantas, saya berdoa darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya ibunya Kak Pantas dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Gindo Siahaan ya. Ya, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Gindo Siahaan. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Gindo Siahaan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Gindo. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk, sakit, penyakit, kutuk keturunan, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Gindo Siahaan. Setiap roh sakit, penyakit, roh kelumpuhan, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan, sukacita Tuhan turun atas Ibu Gindo. Ya, saya merasakan, mohon maaf ya Ibu Gindo, banyak pergumulan ya. Kak Pantas, betulkah ya? Saya melepaskan berkat sukacita, damai sejahtera atas Ibu Gindo dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesembuhan juga atas kakinya dalam nama Tuhan Yesus. Kakinya sekarang dialiri oleh aliran kesembuhan, kasih Tuhan,
mengalir, menjamah, kakinya menghidupkan semua sel-sel yang tidak berfungsi sekarang dihidupkan oleh kasih kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, coba minta ibunya gerakan kakinya dengan iman ya. Kak Ginto. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya. Sudah hampir pukul 9 di tempat saya. Terima kasih Bapak Ibu yang setia yang ikut sampai jam segini ya. Kakak Meliana terima kasih, Ibu Ciwi, ya Kakak Pantas dan semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Bu Esther. Ya. Terima kasih untuk pelayanannya. Sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Roberta semangat, Kak Hayang ya, Pak Hayang semangat. Ya. Ikut terus live streaming saya sehingga bisa belajar bagaimana caranya untuk memenangkan peperangan rohanimu, karena itu nggak bisa langsung diklik kayak gitu ya. Engkau harus mengerti, kita semua harus mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang menghalangi berkat-berkat kita, yang menghalangi kesehatan kita, yang menghalangi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oke, kalau begitu Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Shalom.